Kembali di Ainus Pagi, pemirsa bersama saya Cika Mutazam dan rekan saya Yasmin Atania. Dan kita ke informasi berikutnya. Terhimpit kebutuhan untuk lebaran, seorang pria di Jombang, Jawa Timur nekat mencuri sepeda motor yang tengah terparkir di teras rumah. Namun aksi pelaku gagal saat terpergok warga sekitar dan nyaris babak belur dihakimi warga. Aye, warga desa Pulau Lor, Jombang, Jawa Timur hanya bisa pasrah saat digiring petugas di Mapolsek Kota Jombang. Pria 39 tahun itu ditangkap warga setelah terpergok mencuri motor milik warga di Desa Parimono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa kunci T dan motor yang dicuri tersangka. Pencurian terjadi saat korban memarkirkan motornya di teras rumah. Saat masuk ke dalam rumah, korban mendengar suara orang berteriak maling. Seketika korban berlari keluar dan mengejar tersangka bersama warga yang lain. Karena takut dikepung warga, tersangka kemudian meninggalkan motornya di tepi jalan lalu masuk ke sawah dan bersembunyi di antara tanaman padi. Namun warga yang sudah mengepung area sawah menangkap pelaku beramai-ramai. Mendengar teriakan dari korban yang punya sepeda motor, mengetahui pelaku melakukan pencurian dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T. Seketika itu juga dari warga teriak bahwa ada pencurian. Alhamdulillah pada waktu itu anggota di saat itu melintas. Pencuriannya motifnya adalah untuk dimiliki sendiri, kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan lebaran. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kesal tidak diberi uang tunjangan hari raya, seorang juru parkir di Padang, Sumatera Barat nekat merusak mobil seorang pemilik kafe dengan menggunakan kunci motor. Aksi pengerusakan tersebut terekam kamera pengawas salah satu toko yang berada di sekitar kawasan tersebut. Dalam rekaman kamera pengawas milik salah satu toko pakaian di daerah Kampung Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang ini, tampak seorang juru parkir berjalan di samping sebuah mobil yang tengah diparkir di pinggir jalan raya dan menggores bagian mobil dengan sebuah kunci sembari berjalan ke arah depan mobil. Berdasarkan hasil rekaman kamera pengawas tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan mengamankan pelaku di daerah Pondok. Pelaku awalnya berusaha mengelak, telah melakukan pengerusakan, namun tak dapat berkutik setelah petugas menunjukkan bukti rekaman CCTV saat kejadian. Pelaku mengakui perbuatannya karena kesal tidak diberi THR oleh si pemilik mobil yang merupakan seorang pemilik kafe di kawasan Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Seorang oknum tukang parkir sebelumnya diawali dengan meminta THR kepada seorang pengusaha atau rekan teman karena belum sempat dikasih. Mungkin si tukang parkir dia sakit hati dan kesal, akhirnya melakukan pengerusakan atau menggores mobil si korban tersebut di samping kiri dan samping kanan, sehingga mengakibatkan mobil dari masyarakat atau korban tersebut gores dan catnya rusak. Atas perbuatannya, pelaku pun terancam berlebaran di balik jeruji besi. Sementara itu, seorang pemuda di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara tega menganiaya dan meludahi seorang wanita lantaran tersinggung dengan perkataan korban. Aksi penganiayaan pelaku pun terekam kamera korban dan viral di media sosial. Seorang wanita muda menjadi korban penganiayaan seorang pemuda di salah satu restoran siap saji di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Detik-detik penganiayaan ini pun terekam kamera korban dan viral di media sosial. Korban berinisial IS, 28 tahun, ditampar berulang kali bahkan diludahi oleh pelaku.
Penganiayaan terjadi saat korban dan rekan wanitanya bertemu dengan pelaku di restoran di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku menganiaya korban karena tersinggung dengan perkataan korban. Sebelum kejadian, korban yang berteman dengan teman dekat pelaku juga kerap menyinggung pelaku, namun pelaku masih bersabar atas tindakan korban. Si pelaku ini tersinggung dengan kata-kata si korban pada waktu di KFC. Namun sebelumnya memang ada keterkaitan dengan kejadian sebelumnya, sehingga ini yang memicu terjadinya penganiayaan. Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari menangkap dan menahan pelaku di sel Polresta Kendari. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Ya, sementara itu seorang ayah di Medan, Sumatera Utara tega membekap bayi laki-lakinya berusia 2,5 bulan dengan bantal karena terganggu dengan tangisan. Perbuatan tak terpuji pelaku terungkap setelah aksi kekerasan terhadap anaknya viral di media sosial. Polisi mengamankan seorang pria di kediamannya di Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. MR tega membekap bayi laki-lakinya 2,5 bulan dengan bantal. Aksi keji pria berusia 28 tahun ini terungkap setelah video kekerasan terhadap bayinya viral di media sosial. Aksi keji itu berawal saat pelaku menjaga anaknya. Diduga lantaran kesal mendengar tangisan, pelaku tega bertindak kekerasan terhadap anak kandungnya. Pelaku meminta istrinya merekam aksinya tersebut. Modusnya itu dikarenakan dia kesal terhadap si bayi, dikarenakan menangis. Nah, pada saat itu istrinya menyuruh suaminya ini untuk menjaga dan mendiamkan si anak. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Unit Reskrim Polrestabes Palembang berhasil menangkap warga negara asing asal Rusia yang kedapatan membobol mesin anjungan tunai mandiri atau ATM. Pelaku merupakan spesialis pembobol mesin ATM dengan menggunakan sebuah aplikasi dan dibantu hacker asal Meksiko. Kamera pengawas merekam aksi seorang warga negara asing asal Rusia membobol mesin ATM di Jalan M. Isa, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat akan menjalankan aksinya, pelaku terpergok petugas keamanan di sekitar lokasi. Pelaku merupakan spesialis pembobol mesin ATM antar negara dengan menggunakan sebuah aplikasi dan dibantu langsung oleh seorang hacker dari negara Meksiko. Pelaku sebelumnya telah membobol mesin ATM Bank BUMD di Jawa Timur dan Jawa Barat dan menggasak uang ratusan juta rupiah. Aksi pelaku terhenti di kota Palembang setelah unit Reskrim Polrestabes Palembang berhasil meringkusnya. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan uang tunai 30 juta rupiah, paspor, serta laptop. Kaca pintu masuk sudah dilatar belakangi sebuah kain, kemudian di depannya tertuliskan rusak, kemudian di pintunya disegel sehingga masyarakat yang luar tidak bisa masuk ke ATM tersebut. Ketika diintip oleh petugas satuan pengamanan tersebut, ternyata mesin ATM tersebut mengeluarkan uang secara otomatis. Yang notabene uang tersebut hasil kerja daripada sebuah program yang ada di laptop tersebut, kemudian dikonekkan dengan internet handphone yang ada, melalui telepon yang ada, kemudian dikendalikan dari luar. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.